Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 18. Sudah benar-benar cinta. Mama Lisa keluar dari kamar anaknya. Ja akan pergi meninggalkan rumahnya sendiri hari ini. Ia akan pergi ke rumah kakaknya di kota X. Ia dan suaminya akan memulai hidup baru di sana tanpa Lisa anaknya, karena suaminya untuk saat ini tidak mau melihat putrinya itu. Sungguh rasa kecewa telah membunuh kasih sayang dalam sekejap. Lo bakal bayar ini Rachel, gue akan balas ini semua. Lisa. Kini Fendi sudah siap berkemas, hari ini ia akan berangkat ke luar negeri untuk mengobati istrinya. Ia sudah kehilangan Evelyn, ia tidak akan mau untuk kehilangan Rihanna dan bayi yang dikandungnya. Pinjaman dana dan cutinya sudah disetujui, ia juga sudah mendapatkan seseorang untuk membantunya merawat Rihanna selama di luar negeri yang diambilnya dari jasa penyedia asisten rumah tangga. Semoga saja langkah yang ia ambil kali ini tepat, dan ada hasilnya untuk kesembuhan Rihanna. Rihanna hanya diam saja dari tadi, ia sudah tidak mampu bicara, makin hari tenggorokannya makin sakit, kulitnya kini melepuh seperti tersiram air panas, jangankan orang lain, ia sendiri saja begitu jijik melihat keadaannya sekarang. Lah tidak habis pikir mengapa penyakit datang padanya bertubi-tubi seperti ini, padahal ia sudah menjalankan segala saran dokter dan meminum obat dengan rutin, namun ia belum juga sembuh. Dan lagi ini, ia harus keluar negeri untuk berobat. Seharusnya dalam impiannya dulu ia akan keluar negeri bersama Fendi untuk berbulan madu, namun bukannya bulan madu malah berbulan-bulan sakit yang ia dapatkan. Rachel sengaja tidak menemui kekasihnya dulu untuk saat ini, walaupun rasa rindu sudah menyeruak dalam dirinya, tak apalah ia mengalah, berikanlah waktu untuk Evelyn kembali dekat dengan kedua orang tuanya. La memutuskan untuk menyempatkan diri nongkrong dengan ketiga sahabatnya itu, ya sudah lama sekali rasanya mereka tidak bernyanyi di kafenya melepas penat akan aktivitas sekolah. Rachel menghubungi Aldi, mengatakan kalau ia tidak akan ke kantor hari ini, ia akan meninjau kafenya saja. Aldi pun dengan terpaksa mengambil alih pekerjaan atasannya itu termasuk bertemu dengan kolega bisnis yang untungnya mau diwakilkan olehnya. Saat sedang manggung, Rachel yang posisinya sebagai drummer mampu mengalihkan perhatian artis cantik pendatang baru yang ternyata juga mengidolakannya. Ternyata Rachel Ares Adrian lebih ganteng dari fotonya. Gue nggak tahu kalau dia biasa manggung di sini, wah bisa tiap hari gue kesini. Rachel dan ketiga sahabatnya sudah selesai manggung menghibur para pengunjung kafe, mereka kini terlihat nongkrong santai di pojokan. Sebenarnya Rachel sudah menawarkan ketiga temannya untuk bersantai di private room saja, namun Angga dan Afik beralasan kalau di pojok seperti ini juga tidak akan ada yang mengganggu kenyamanan mereka, dan lagi bisa sekalian cuci mata. Rachel kali ini memilih mengalah, karena ia berpikir tidak apalah sekali-kali, biasanya ketiga sahabatnya itu selalu mengalah bukan kalau berhubungan dengannya. Rachel ya, boleh kenalan. Tiba-tiba si artis pendatang baru tersebut mendatangi meja pojokan tempat Rachel dan kawan-kawan nongkrong. Ia menyapa Rachel dengan ramah dan mengulurkan tangannya. Rachel tidak menyahut, ia hanya menampilkan wajah datarnya. Dulu mungkin ia bisa mengatakan ya atau paling tidak tersenyum saat ada yang mengajaknya berkenalan, tapi itu dulu sebelum ia memantapkan hatinya untuk Evelyn. Ia tidak ingin memberi harapan, walau barang secuil. Memang kesannya Rachel terlihat sombong, tapi tak apalah, karena jelas sekali rata-rata yang ingin berkenalan dengannya bisa dipastikan mempunyai perasaan lebih. Katakan siapa yang tak tertarik padanya. Sekarang ada hati yang harus ia jaga. Afik yang merasa tidak ada tanggapan dari Rachel pun jadi tidak enak dengan si artis pendatang baru itu. Lah sudah hafal sifat Rachel, kecanggungan pasti sedang melanda gadis di depannya ini. Dilihatnya muka yang mulai cemberut dan tangan yang mulai pegel tidak kunjung disambut. Afik.
Dia emang gitu orangnya, Afik yang tak tega pun menyambut uluran tangan si gadis. Selena, ucap si gadis dengan senyuman. Yah, gadis itu adalah Selena Ashifa, artis pendatang baru yang kariernya sedang bersinar karena sinetron yang dibintanginya naik rating dan banyak digilai masyarakat. Oh, jadi gini kelakuan pewaris Adrian Group yang fansnya seabrek, gak ngangka ya, aslinya sombong banget. Selena mulai menyinggung Rahel. Dia udah punya pacar neng, makanya gak mau kenalan, bucin banget nih anak, Arab maklum ya, jelas angga. Rahel tidak peduli, ia berdiri dan meninggalkan sahabat-sahabatnya itu ke ruangannya. Gue cabut, nanti gak usah bayar, ucap Rahel dan ia pun berlalu. Tinggallah ketiga sahabatnya dan Selena dengan kecanggungan. Mohon maaf nih ya neng, jangan berkecil hati karena baru aja ditolak. Gue saranin jangan bikin berita macem-macem abis ini, gue cuma ngingetin, pokoknya jangan, ucap Angga lagi. Selena hanya mendengus kesal, ternyata tampang cantiknya tidak mampu menggaet seorang Rahel Ares Adrian. Benar ternyata rumor yang beredar, iyo emang gak mudah ditaklukin, tapi menarik juga, gue jadi makin suka. Selena. Ia kini telah menargetkan Rahel sebagai gebetannya, tanpa ia tahu bagaimana sengsaranya kehidupan seseorang yang berani menyentuh hidup seorang Rahel. Rumor memang mengatakan kalau Rahel Ares Adrian adalah sosok lelaki yang dingin dan sulit ditaklukkan, kehidupannya tidak suka disentuh. Namun tidak banyak yang mengetahui kalau Rahel bagaikan iblis berbentuk manusia yang suka bermain gila membolak-balikkan kehidupan seseorang termasuk menyangkut nyawa manusia. Lah sangat suka suara jerit tangis manusia memohon meminta ampun. Entahlah setelah mengetahui itu, apakah seorang Selena Ashifa masih mau memberikan hidupnya untuk bajingan berkedok tuan muda keluarga Adrian tersebut? Oh, sungguh entahlah. Kini 1 minggu telah berlalu, Fendi sudah kembali dari luar negeri karena masa cutinya telah usai, ia harus kembali bekerja. Lah akan sesekali mengunjungi istrinya itu di akhir pekan, ia sudah beramanat dengan pembantunya supaya mengurus istrinya dengan baik. Riana kini sedang melakukan serangkaian perawatan dan pengobatan, nampak dokter terbaik di rumah sakit luar negeri ini kesulitan dalam menangani sakitnya Riana. Otak cerdas para dokter tersebut seakan tidak mampu bekerja dengan baik untuk menafsirkan segala yang mereka lihat kini. Kenapa penyakit yang tengah dialami pasiennya ini begitu mengganas dan berbagai macam alternatif pengobatan medis pun tidak juga dapat membantu. Ini sungguh gila. Otak mereka seakan buntu untuk mencerna semuanya. Riana makin hari makin kesakitan, rencananya besok bayinya harus segera dilahirkan. Ini lebih cepat dari perkiraan awal, karena takut penyakit yang telah menyerang sistem organ bagian dalamnya akan mempengaruhi bayi di kandungannya. Fendi pun sudah menyetujui itu meskipun ia tidak bisa menemani istrinya itu bersalin, karena waktu cutinya telah habis. Riana begitu takut, ia takut terjadi sesuatu dengan bayinya. Namun ia tidak punya pilihan, ia saja makan harus menggunakan selang saat ini. Bagaimana ia bisa tetap menjaga bayinya jika masih dalam kandungannya dengan kondisi yang seperti itu? Fendi juga akan mengirimkan 1 orang pembantu lagi untuk mengurus bayinya saat telah lahir. Mereka tidak punya pilihan lain. Bagaimana kondisinya? Sudah semakin parah Pak, apa yang harus saya lakukan? Bagus, buat dia semakin menderita seperti yang Tuan Muda rencanakan, dan pastikan mereka harus lebih banyak lagi mengeluarkan uang. Baik Pak. Seorang wanita tampak keluar dari toilet, ia baru saja menelpon atasannya, mengabarkan apa yang terjadi dengan targetnya. Wanita itu tersenyum senang. Biarkanlah ia menghadapi wanita sakit-sakitan dengan bau busuk yang menyeruak, asalkan ia bisa lebih dekat dengan pujaan hatinya. Wanita itu adalah Shakira, orang yang telah lama menaruh hati dengan Aldi, asisten pribadi Rahel.
Dan di kesempatan ini ia meminta sendiri kepada Tuan Muda Rahel untuk melakukan misi memata-matai perkembangan Riana dengan menyamar sebagai asisten rumah tangga. Ia berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh asalkan ia bisa dengan bebas menghubungi Aldi. Rahel pun menyetujui dengan syarat Shakira harus profesional dalam bekerja. Rahel kemudian menyuruh Aldi untuk mempekerjakan Shakira dalam bidang yang ia minta, menyuruh Aldi mengganti identitas Shakira. Dan disinilah Shakira sekarang, memastikan Riana selalu dalam keadaan menderita seperti yang tuan mudanya inginkan. Laki ini harus mengambil jatah obat untuk Riana. Ia melakukan segala tugasnya dengan baik, tidak ada yang curiga dengan tampangnya yang terlihat polos itu. Lalu ia memasukkan sejenis pil yang bentuknya hanya sebesar butir ketumbar ke dalam air putih untuk Riana meminum obatnya. Pil yang mudah larut dan tidak berwarna serta berasa itu pun membuat air putih itu nampak asli seolah tidak diberi apapun. Sungguh malang sekali hidup Riana. Riana menelan obatnya dan meneguknya dengan segelas air putih itu. Selesai sudah pekerjaannya, mudah sekali melakukan ini batin Shakira. Riana lalu tertidur, ia merasakan kantuk yang luar biasa setelah meminum obatnya. Riana lalu mengirimkan pesan singkat pada bos yang bergelar gebetannya itu. Sudah saya lakukan sesuai yang Tuan Muda Rahel inginkan. Misi pertamanya selesai, ia kini tersenyum menyeringai. Gaji yang fantastis serta bisa dekat dengan pujaan hatinya membuat ia melupakan belas kasih antar sesama manusia. Sudah sekarat masih harus juga disiksa, Riana yang malang batin Shakira. Obat itu tidak akan langsung bekerja saat ini, jadi tidak ada yang akan curiga karena efeknya baru akan berasa 3 hari ke depan. Nikmatilah masa-masa sakitmu dengan otak yang masih bekerja dengan baik. Ya karena setelah 3 hari dari sekarang Riana akan terus berhalusinasi seperti orang gila. Ia akan terus merasa bersalah dengan Evelyn dan mengakui perbuatannya dengan ibunya Fendi yang telah sengaja membuat Fendi tertarik padanya sehingga memisahkan Evelyn dari Fendi. Ia akan terus memohon ampun pada Evelyn, hatinya akan mengatakan tidak mau mengakui perbuatan buruknya namun otak dan mulutnya akan terus berucap sesal. Itu akan membuatnya semakin gila karena perasaan di hatinya dan ucapannya tidak selaras lagi. Itu akan membuatnya lebih cepat divonis gila oleh para dokter. Saat ini mata Evelyn sedang tertutup dengan kain, ia berjalan pelan mengandalkan tangan Rahel sebagai petunjuknya. Katanya Rahel akan memberikan kejutan untuknya malam ini. Kau sudah siap? Tanya Rahel. Evelyn menjawab dengan anggukan. Rahel kemudian membuka kain penutup mata kekasihnya itu. Happy birthday. Semua orang yang ada di situ nampak bersorak meneriakkan ucapan selamat ulang tahun padanya. Iya bahkan Evelyn lupa bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Bye. Evelyn menoleh ke arah Rahel. Rahel mengangguk, yeah, spesial untukmu, ucapnya. Evelyn pun memeluk Rahel, rasa bahagia menyelimuti hatinya saat ini. Dilihatnya nampak ada keluarga Adrian dan keluarganya hadir juga di sini. Bunda, selamat ulang tahun, ucap Ancila memeluk kaki Evelyn seakan minta digendong. Evelyn pun mengecup Ancila dengan sayang, lalu menggendongnya walau nampak kesulitan karena perutnya yang sudah mulai membuncit. Gendong papa aja ya, Bunda kan susah karena di perutnya ada dedek bayi, ucap Rahel sambil mengulurkan tangannya hendak mengambil Ancila dari gendongan Evelyn. Ancila pun menurut, ia cukup mengerti dengan keadaan bundanya. Satu persatu dari keluarga Adrian dan keluarganya mengucapkan selamat serta memberikan beberapa kado untuknya. Evelyn nampak bahagia sekali seolah ia kini benar-benar sudah menjadi mantu keluarga Adrian. Dalam keharuan, datanglah ketiga sahabat Rahel yang ternyata juga diundang oleh Rahel. Rahel ingin memperkenalkan wanitanya itu pada sahabat-sahabatnya. Afik, Angga dan Yuda, nampak terpesona dengan wajah Evelyn. Mereka tidak percaya, apakah ini yang dikatakan makian anak mau 2,
pantas saja Rahel tidak berpaling, orang jandanya secantik ini. Pen gue colok tuh mata, ucap Rahel mengingatkan ketiga sahabatnya itu karena terpaku memandang wajah kekasihnya. Ayolah Jupri, pantes aja iyo bucin orang jendesnya modelan begini, gue aja mau kali, ucap Afik. Mau mati lo, ancam Rahel. Weber santuy men, senggol bacok banget dah jadi iblis, Afik agak ngeri dengan tatapan membunuh Rahel. Kini mereka bertiga menyalami Evelyn dan mengucapkan selamat, tak lupa juga sambil curi-curi pandang dengan Evelyn. Dan itu semua tak lepas dari tatapan membunuh Rahel, namun yang ditatap seolah santai saja, karena keadaan seperti itu sudah jadi makanan sehari-hari mereka bertiga. Bodoh amatlah si Rahel kampret mau kayak kambing juling kayak begitu, kejar-kejar dah iyo. Mereka seakan asyik saja menggoda sahabat esnya itu. Di tengah party, saat semua orang sedang asik menikmati suasana, tiba-tiba lampu mati dan berganti dengan cahaya lilin-lilin elektrik yang telah disiapkan oleh tim dekor pada restoran tersebut. Evelyn pun tampak takjub, musik instrumental klasik mengalun merdu membuat suasana menjadi semakin romantis. Datanglah Rahel dari kejauhan berjalan semakin mendekat padanya. Evelyn tidak percaya, apalagi ini. Rahel memberikan senyum termanisnya, membelai lembut pipi kekasihnya itu. Menautkan kening mereka sehingga hidung mancung keduanya saling bersentuhan. Ia memeluk kekasihnya itu erat. Bye, aku tahu pertemuan kita bukanlah sesuatu yang baik pada awalnya, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjalani hubungan yang baik bukan? Bye. Evelyn Damla Julian, bocah tengil ini mau belajar leadership sama kamu, will you marry me? Rahel berlutut sambil satu tangannya menggenggam erat tangan Evelyn, dan tangan satunya lagi menunjukkan cincin lamaran untuk kekasihnya itu. Dengan pancaran mata penuh cinta ia mengucapkan kata-katanya itu. Tidak ada sorak-sorai dari para keluarga dan sahabat yang sedang bersembunyi itu, karena Rahel melarang mereka untuk bersuara. Rahel ingin mendengarkan jawaban Evelyn dalam keheningan, momen ini akan selalu terekam dalam kenangan memori otaknya di seumur hidupnya kelak, mereka semua masih menunggu jawaban dari Evelyn. Rahel menunggu jawaban Evelyn penuh harap. Ia sudah meminta Evelyn pada orang tuanya waktu itu, dan tadi sebelumnya ia begitu yakin bahwa ia akan diterima, namun ternyata setelah melakukan ini sungguh membuat hatinya merinding disko. Hening, hening, dan hening, membuat Rahel melihat dalam wajah Evelyn, apakah ada keraguan terselip di sana. Katakan yes baby, katakan yes, kumohon katakan yes. Rahel penuh harap. Yes. Ucap Evelyn lantang. Rahel langsung memasangkan cincin lamarannya ke jari manis Evelyn, ia langsung mendekap kekasihnya itu. Mencium keningnya mesra. Kau tidak akan menolaknya, tidak ada alasan lagi untuk itu bye. Kau tidak akan bisa mengubah takdirmu, namun percayalah saat kau mencoba ikhlas dan mulai menerima, segalanya akan terasa lebih ringan. Awalnya aku begitu marah, dan menyalahkan segalanya termasuk menyalahkan Tuhan, mengapa harus terjadi padaku, mengapa harus pilihanku yang pada akhirnya salah, saat aku telah mengecewakan segala yang sayang padaku dan memilih dia yang ternyata bajingan. Aku mengutuk diriku sendiri, meratapi nasib baik yang tak berpihak padaku. Lama aku terdampar di satu kata, kecewa, aku tidak menerima semua ini. Pelan, ku ikuti kisahnya, kisah yang telah dititipkan Tuhan untukku, aku mencoba ikhlas dan merelakan apa yang terjadi. Namun ternyata di balik itu Tuhan punya rencana lain, dia yang tak pernah kusangka, ternyata mampu membalut luka. Bukan hanya membalut lukaku, namun aku sudah sangat sembuh saat ini, dan itu semua karenanya, dia yang memberi cinta dalam setiap air mataku yang jatuh. Ia menata kembali kepingan hati yang pernah hancur ini, memberinya warna dengan cinta.
Hari ini aku menerimanya. Aku mengakui bahwa hatiku sudah terpaut di sini, pada seseorang di hadapanku ini, seseorang yang tak pernah kupikirkan akan bisa merebut hatiku. Tuhan, aku sudah jatuh cinta. Evelyn masih betah memandangi wajah kekasihnya itu. Rahel sangat tampan, tidak sungguh mendekati sempurna. Kau senyum padaku, Bai. Ucap Rahel. Kau kenapa bisa menyukaiku, Bai? Pertanyaan yang sangat mengganjal di hatinya kini terungkap sudah. Entahlah, semua mengalir begitu saja. Awalnya aku menyukaimu karena ia semacam jatuh cinta pandangan pertama. Namun saat aku terpejam aku hanya bisa melihat wajahmu itu, aku tidak bisa menyingkirkannya, jadi aku memutuskan untuk menyelidikimu, tapi aku tidak sengaja menemukan keganjalan dalam rumah tanggamu. Lalu ya semuanya berjalan begitu saja seperti yang kau tahu, jelas Rahel. Aku harap kau tidak akan melepaskan genggaman tanganku ini, saat aku sudah duluan menua darimu, ucap Evelyn lagi. Bai. Hei, apa aku gila? Aku mendekatimu bahkan membuang seluruh rasa maluku, dan seenaknya saja aku melepaskan genggaman ini. Apa artinya tukang pizza dan driver taksi online waktu itu? Hahaha, ya kau memang sudah gila, Bai. Kau bertindak seperti maling asal saja masuk rumah orang, datang dan pergi. Itu cara pendekatan yang cukup ekstrim menurut versiku. Evelyn mendelik kesal mengingat kelakuan Rahel waktu itu. Keduanya kini tertawa. Evelyn seolah menemukan hidup baru saat ini. Rahel, ia sungguh bahagia. Inilah yang ia inginkan. Rahel mengunggah foto tangannya dan tangan Evelyn yang saling bertautan di akun media sosialnya, menampilkan cincin yang tersemat di jari manis keduanya. Runtuh, sepersekian detik setelah foto itu diunggah, laman komentarnya telah dipenuhi berbagai tanggapan dari netizen halu. Netizen mengetahui bahwa foto yang diunggah Rahel kali ini mengisyaratkan bahwa ia telah di tahap pertama, mungkin pertunangan. Banyak komentar dari netizen yang merasa iri dengan wanita misterius yang berhasil mendapatkan hati seorang Rahel Ares Adrian. Namun banyak juga yang mensupport hubungan keduanya, dan menanyakan kapan akan go public. Ada yang patah hati, dan banyak juga yang masih di sekte halu tidak mau menerima keadaan jika si idola kini telah bertunangan. Di tempat lain, seorang mantan gadis menatap tidak suka dengan apa yang baru saja ia lihat. Hidupnya telah hancur namun si pelaku yang menghancurkan hidupnya kini sedang berbahagia menikmati hidup dengan kekasihnya. Rasa itu sebenarnya masih ada, namun sekarang telah diiringi oleh kebencian. Ia berjanji akan menyelidiki siapa perempuan yang dekat dengan idolanya yang telah menghancurkannya itu. Ia akan membuat perhitungan. Jika ia tidak bisa mendapatkan Rahel maka wanita lain pun tidak. Wanita itu kini tengah berada di kosannya, ia juga telah pergi meninggalkan rumah tidak lama setelah mama dan papanya pergi dari rumahnya. Sekarang ia harus bertahan hidup dan berjuang sendiri mengandalkan ATM pemberian mamanya. Besok adalah hari baru baginya, ia akan memulai aksi pembalasan dendamnya besok. Ia tidak akan membiarkan hidup Rahel tenang, dan berbahagia. Ya, dialah Lisa, seseorang yang hidupnya telah hancur dalam sekejap karena ulah Rahel Ares Adrian. Bersambung.